Keriting cumi kata juga jadi kal gelombang laut itu rambut Nabi Musa. Asya minal umri mi'atan wa ishrina sana. Nabi Musa hidup dengan umur 120 tahun. Berarti termasuk panjang. Kalau dihitung hampir separuh, 2 kali lipat Nabi kita. Nabi kita kan 63. Nabi Musa 120 tahun. Jadi hampir 2 kali lipat Nabi kita umur Nabi Musa. Alladzi kallamahu Allahu marratain, yang mana Nabi Musa ini diajak langsung bicara oleh Allah sebanyak 2 kali. Berarti tanpa melalui perantaraan malaikat Jibril lagi 2 kali bertanya langsung. Dalam Al-Quran juga disebutkan wa kallamallahu Musa taklima. Lailatul Hirati wa 'ala Turi. 2 kali itu peristiwanya pertama di malam Hirah. Yang kedua yaitu ketika Nabi Musa bermunajat di Gunung Sinai, Gunung Sinai atau Tur Sinai. Malam Hirah itu ketika Nabi Musa keluar meninggalkan Mesir. Jadi keluar dari meninggalkan Mesir sebelum berjumpa ke Madian, berjumpa dengan Nabi Shu'aib. Di suatu malam di perjalanan Nabi Musa sasat jalan, bukan sasat keyakinan tidak, jalan sasat. Maka ketika itu Allah beri petunjuk, Nabi Musa langsung wa kallamallahu Musa taklima, cakapnya lebar ya, bisa dibayangkan laisa biharfin wa laisa bisautin. Ada kaipa-kaipanya, ada kaifiah. Wa anatur, dan yang kedua terjadi ketika di Gunung Tur Sinai, Nabi Musa munajat. Jadi Allah ajak bicara langsung Nabi Musa. Wa hikmatu ru'yatihi li Musa bis sama'i sadisah. Hikmah Nabi kita melihat Nabi Musa di langit yang ke-6. Hikmah perjumpaan Nabi kita dengan Nabi Musa di langit yang ke-6, at-tanbihu ala halatin sadisatan tahsul li nabiyina alaihi salam mislu ma hasala li Musa. Hikmah Nabi berjumpa dengan Nabi Musa di langit yang ke-6 adalah peringatan kepada Nabi atas suatu keadaan yang terjadi di tahun yang ke-6 Hijrah. Keadaan atau peristiwa yang dialami Nabi itu persis seperti peristiwa yang dialami oleh Nabi Musa alaihissalam. Jadi Nabi berjumpa dengan Nabi Musa di langit yang ke-6. Nah, di langit yang ke-6 artinya di tahun yang ke-6 Hijrah. Nabi dari Mekah pindah ke Madinah tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga sampai tahun ke-6. Di tahun ke-6 itu Nabi akan mengalami suatu keadaan, suatu peristiwa yang mana keadaan Nabi yang Nabi alami itu persis seperti keadaan yang dialami oleh Nabi Musa di masanya. Wa dzalika anna Musa umira an yanzura wa arada an yuqima asy-syari'ata fil ardil muqaddas wa hamala alaihi qawmahu fataqa'atu anhu. Peristiwa atau keadaan yang dialami oleh Nabi Musa. Jadi Nabi Musa diperintah oleh Allah untuk berperang.
setelah berperang itu Nabi Musa ingin bahwa syariat agamanya akan ditegakkan di tanah Muqaddas Palestina. Dan Nabi Musa mendorong, mengajak kaumnya untuk berperang. Fataqa'adu anhu, maka kaumnya duduk santai, tidak mau ikut berperang, hanya menerima hasilnya. Jadi dibawa oleh Nabi Musa berperang ada. Wallahu inna fiha qauman jabbarin. Dalam Al-Quran disebutkan alasan mereka tidak hendak berperang karena di tanah yang kudus itu, tanah yang disucikan itu, ada suatu kaum yang gagah perkasa yang mendiami tanah kudus itu. Maka Nabi Musa diperintah untuk memerangi kaum Jabbarin, kaum yang gagah perkasa yang ketika itu mendiami tanah kudus. Maka Nabi Musa perintahkan Bani Israel untuk memerangi. Kemudian kalau sudah diperangi, berarti yang menduduki tanah kudus Palestina itu berarti Bani Israel waktu itu. Dan Nabi Musa hendak menetapkan syariat agamanya di tanah kudus tersebut. Tapi Bani Israel hendak dibawa perang hendak dengan alasan mereka katakan inna fiha qauman jabbarin, karena sesungguhnya di tanah kudus itu ada suatu kaum yang mendiami, mereka itu gagah perkasa. Banyak di dalam tafsir menyebutkan kaum Jabbarin itu, kaum gagah perkasa itu orangnya memang gagah perkasa, memang kalau bahasa kita bilang raksasa, orang yang tinggi besar, yaitu kaum Amalekah namanya. Ya mungkin peninggalan masih dari Nabi Adam, karena Nabi Adam itu kan maksud tubuhnya tingginya 60 hasta ya kan. Cuman turun halus. Nah jadi kaum Amalekah itu masih peninggalan lagi, orang yang tinggi besar, tinggi. Kadang-kadang kalau baca kita tidak ada raksasa dan gitu. Jadi Bani Israel ketika disuruh berperang, mereka akan satu, musuhi orang yang berat-berat gitu. Ibaratnya melimpas kan mau sampai anak orang yang kepala, betul melimpas dan sampai orang yang berat-berat. Mereka pun tidak mau mengikuti perintah Nabi Musa. Fanasarallahu 'alal jabbara alladzina kanu fiha. Maka Allah pun menolong, memenangkan Nabi Musa atas kaum gagah perkasa itu. Yang mana kaum gagah perkasa ketika itu berada di tanah kudus, bisa dikalahkan oleh Nabi Musa dan mereka pun diusir dari tanah kudus itu. Wa adkhala Bani Israil al-balad alladhi kharaju minhu ba'da hilaki aduwwihim. Dan Nabi Musa pun memasukkan Bani Israel masuk ke negeri atau tanah kudus yang mana dahulu mereka diusir dari sana. Nabi Musa memasukkan mereka itu setelah kaum Jabbarin atau kaum Amalekah itu bisa dikalahkan. Jadi yang kaum Amalekah yang menempati tanah kudus itu diusir, maka Nabi Musa pun membawa Bani Israel untuk masuk ke tanah kudus itu. Wa kadzalika arada Nabiyuna sallallahu alaihi wasallam bis sanatis sadisah ghazwat Tabuk min ardi Syam. Nah begitu pula perihal keadaan yang terjadi pada Nabi kita di tahun ke-6 Hijrah,
yaitu di tahun ke-6 Hijrah itu terjadi perang namanya Perang Tabuk. Cuma dalam Perang Tabuk itu tidak sempat bertempur. Jadi pasukan kaum muslimin itu sampai ke medan pertempuran di Tabuk, musuh berada. Perang juga disambat, cuma tidak sempat berkelahi, musuh berada. Jadi ceritanya terdengar, tersebar berita sampai ke Nabi bahwasanya orang-orang Romawi sedang berkumpul di Syam. Mereka mengumpulkan pasukan di Syam, dari Syam hendak menyerbu Madinah. Artinya orang-orang Romawi ketika itu beritanya yang sampai ke Nabi, mereka hendak menyerang kaum muslimin di tanah kelahiran atau kampung halaman kaum muslimin. Artinya hendak diserang langsung ke Madinah. Maka sebelum diserang, Nabi pun menyiapkan pasukan. Disiapkanlah pasukan. Jadi pasukan yang disiapkan untuk menghadang pasukan Romawi itu jangan sampai masuk ke Madinah. Pasukan yang dikumpulkan Nabi itu berjumlah salasina alfan, 30.000. Kayak balik 30.000 pasukan. Cuman pasukan itu 30.000 orang itu tuh kebanyakan mereka itu minal musirin, orang-orang kada mampu, orang-orang miskin atau orang-orang melarat. Nabi bawa itu perang, jadi orang-orang yang susah-susah tempatan ke perang. Jadi terhitung jumlahnya kurang lebih 30.000 orang. Jadi perang Tabuk, berangkatlah dari Madinah ke Tabuk. Nabi membawa pasukan sebanyak 30.000 pasukan. Kebetulan yang pulang tempat berperang ini orang-orang susah. Yang namanya berperang tentu ada sangguan, ada persiapan. Yang paling tidak sanggup di jalan, apanya nanti makan di jalan sampai di Tabuk Kaina berkemah beberapa hari menetap di sana. Apa nanti makan? Karena kebanyakan yang umpam orang-orang miskin, orang-orang melarat, maka Nabi pun meminta kepada orang-orang sugih ketika itu untuk menginfakkan sebahagian harta mereka dalam perjuangan perang Tabuk. Dengan 30.000 orang ini siapa yang menanggung makan? Siapa yang menyiapkan peralatan mereka berperang? Maka Nabi meminta kepada para sahabat dan sugih-sugih untuk berinfak. Maka orang-orang sugih ketika itu mengijabah, mengiyakan permintaan Nabi. Maka salah satu dari sahabat Nabi yang paling banyak berinfak ketika itu adalah Sayyidina Utsman. Jadi dalam tarikh itu diceritakan Sayyidina Utsman itu berinfak untuk peperangan, menginfakkan hartanya dalam perang Tabuk itu 10.000 dinar. Dinar itu kepingan emas, uang terbuat dari emas. Jumlahnya 10.000 dinar. Lain 10.000 kita. Satu dinar itu berapa? Satu dinarnya itu tergantung emas itu. Pokoknya kurang lebih lah 49 atau 50 juta. Kalau dirupiahkan satu dinarnya 50 juta, 49 juta, anggaplah 50 juta. Apalagi emas ini mahal, anggaplah 50 juta satu dinarnya kali 10.000 berapa ya? 50.000 kali 10.000 50 juta. Satu dinar itu tuh sama dengan duit kita kurang lebih 49 lebih. Kita genapkanlah 50 juta satu dinar. Satu dinar 50 juta. Sayyidina Utsman berinfak 10 dinar. Berarti 50 juta dikali 10.000 berapa kira?
500 miliar. Banyak. Itu memang sahabat Nabi Sidin Usman itu ada injaan, Sugiya itu ada injaan 500 juta bersedekah berinfak untuk perjuangan kaum muslimin perang Tabuk. Bukan hanya itu aja, ditambah lagi 200 ekor unta, 200 ekor unta penyerahan infak. Berapa unta ekor itu kali ikannya. Kemudian ditambah dengan 50 ekor kuda. Jadi 50 ekor kuda, 200 ekor unta, 1000 tidak. Sayyidina Utsman menginfakkan hartanya untuk peperangan Tabuk. Harga beri makanan 30.000 orang perang. Jadi perang Tabuk. Cuma dalam masalah perang Tabuk itu ceritanya tidak sempat terkumpul. Karena ketika Nabi sampai di Tabuk, di sana berkemah beberapa hari sudah di Tabuk menunggu. Tabuk itu nama sebuah tempat. Ketika sampai di Tabuk, Nabi pun berkemah di sana nunggu pasukan dari Romawi datang. Tunggu, rupanya ada datang. Maka ada jadi bertempur. Jadi tapi perang juga namanya, perang Tabuk namanya. Wa nasarahullahu ala sahibi dhumatil jannah. Yang pada akhirnya terjadi perang lain, Allah menolong, Allah memenangkan Nabi dan para sahabat atas menaklukkan penduduk Dhumatil Jandal. Dhumatil Jandal itu sebuah kota sejarah. Itu ditaklukkan kaum muslimin. Hatta salahahu 'ala jizyati ba'da an atabihi asira. Hingga mereka penduduk Dhumatil Jandal minta damai, minta perjanjian damai dengan Nabi, dan mereka pun rela, sukarela membayar jizyah atau bayar pajak. Ba'da atabihi asira, sesudah mereka itu menjadi tawanan perang. Jadi jadi tawanan perang, mereka minta damai, lalu dibebaskan, catatan bayar jizyah, bayar pajak. Jizyah, pemungutan di jizyah ini untuk kekuatan kaum muslimin, bukan target pribadi gitu. Ambil pajak juga, tapi hanya serangan karena itu. Tapi untuk kekuatan kaum muslimin intinya itu. Jadi memang dalam perang itu peperangan harta musuh dirampas halal, harta rampasan perang. Tapi bukan ada bakalah hingga ada peperang merampas harta haram, harta orang dirampas. Ini dalam perang memang Allah halalkan harta rampasan perang. Karena dalam perang itu macam-macam yang diburu orang, senjata, tameng, pakaian bersih, kemudian ternaknya, sangu-sangu mereka, kuda mereka. Itu baratnya harta rampasan perang memang Allah halalkan. Kemudian dalam peperangan pada masa Nabi, ketika ada musuh yang tertangkap, berarti jadi tawanan. Nah, tawanan perang itu tebus. Nah, penduduk Dhumatil Jandal mereka minta damai dengan Nabi dan mereka membayar jizyah setelah mereka menjadi tawanan perang. Wa fataha Makkah, kemudian Nabi dapat menaklukkan Makkah. Wa adkhala ashabahu fiha, dan Nabi pun memasukkan sahabat-sahabatnya ke Makkah. Ba'da an kharaju minha, setelah sahabat-sahabat Nabi beserta Nabi diusir dari Makkah. Wa ba'da an saddahul musyrikun,
dan sesudah Nabi dihalangi kaum musyrik falam yadkhulha fi hadzal 'am, maka Nabi pun tidak bisa memasuki ke Mekah pada tahun yang ke-6 itu. Bal dakhalaha fil 'amil qabil. Bahkan Nabi bisa masuk ke Mekah itu ketika tahun akan datang, yaitu tahun ke-7. Artinya peristiwa yang dialami oleh Nabi Musa dengan Nabi kita itu mirip terjadi di tahun yang ke-6. Nabi Musa berperang melawan kaum Jabbarin, kaum Amalekah. Kemudian Nabi Musa memasukkan Bani Israel ke tanah Kudus. Nabi juga pada tahun yang ke-6 terjadi perang Tabuk, dan Nabi juga bisa mengalahkan penduduk Bani Jandal. Setelah itu Nabi menaklukkan Mekah, dan Nabi memasukkan sahabat-sahabat itu kaum Muhajirin kembali ke Mekah, yang mana semula mereka itu diusir dari Mekah. Rumah, ternak, harta ditinggalkan di Mekah karena diusir, dijerat ke Madinah. Nah, tahun ke-6 Nabi kepengen kembali memasukkan kaum muslimin, kaum muhajirin kembali ke Mekah. Cuma di tahun yang ke-6 itu tidak bisa. Kenapa? Karena Nabi dicegah, dihalangi kaum musyrikin. Jadi tahun yang ke-6 tidak bisa masuk ke Mekah, tapi tahun ke-7, tahun akan datangnya Nabi bisa. Ceritanya Nabi dari Mekah membawa para sahabat kurang lebih 1.500 orang. Dibawa Nabi dari Madinah menuju ke Mekah. Tujuan Nabi hendak umrah. Dia dah lawas dari diusir dari Mekah, Nabi ke Madinah, Nabi hendak ke Mekah. Dia paling tidak niat pertama umrah, dan selebihnya melihat bagaimana kaum muslimin yang lemah di Mekah tersiksa kayak apa. Jadi di tahun yang ke-6 dari Madinah ke Mekah membawa para sahabat kurang lebih 1.500 orang tanpa peralatan senjata, karena tujuannya bukan untuk berperang tapi memang ada umrah. Ketika sudah dekat Mekah itu di Hudaybiyah, maka dihadanglah oleh sekelompok kafir Quraisy menanyakan tujuan Nabi. Apa itu hubungan banyak-banyak ke Mekah? Apa? Ketika Nabi ditanya, Nabi tidak langsung menjawab, tapi Nabi utus Sayyidina Utsman untuk masuk ke Mekah, langsung menemui pembesar kafir Quraisy, mengutarakan maksud tujuan Nabi ke Mekah pada tahun itu apa. Yang jelas tujuan Nabi hendak umrah, bukan berperang. Jadi tidak ada bawa peralatan senjata apapun, tangan kosong ya. Rupanya dicegah kafir Quraisy, Nabi tidak bisa masuk ke Mekah. Bahkan Sayyidina Utsman yang diutus Nabi masuk ke Mekah itu terdengar berita Sayyidina Utsman ditangkap. Bahkan berita tersebar Sayyidina Utsman dibunuh oleh. Maka di Hudaybiyah itulah Nabi dengan para sahabat yang jumlahnya 1.500 orang itu berjanji. Itu namanya Bai'atul Ridwan. Nabi ujar Nabi, kalau bahasa kita ini sudah akan besar, kita ini hendak masuk ke Mekah, pulang ke Madinah jauh. Sementara kita ini hendak diperangi kafir Quraisy, kita tidak ada bawa peralatan apa-apa. Dan usahakan perang nanti kalau iya ada, itulah ibaratnya. Kita hendak diserang kafir Quraisy, sementara kita tidak membawa peralatan apa-apa. Maka ujar Nabi, dah siapa kita berjanji sepakat, kayak apapun, bagaimanapun, dalam kondisi apapun, kita selangkah pun tidak akan bunuh, mati. Nah, itulah para sahabat dan 1.500 itu semuanya.
Pokoknya wahai Rasulullah, kayak apapun bagaimanapun selangkah pun ketika mundur maju mati. Walaupun orang dengan peralatan senjata yang lengkap, tameng, baju besi, pedang, panah, tombak, kita tangan kosong, pokoknya mati mundur kadang-kadang. Itu tularan yang baik atau ribuan. Artinya kalau sudah kaum muslimin itu terbakar semangat juangnya itu ada tahun itu lagi, pokoknya mati itu kan udah mundur kadang-kadang. Itu baik atau ribuan. Rupanya perjanjian Nabi dengan para sahabat Bai'atul Ridwan itu tadi diketahui oleh kafir Quraisy. Takutannya. Jadi melihat semangat kaum muslimin tenang, kada jadi menyerang. Padahal misalnya kaum muslimin ketika itu tangan kosong, sementara yang menyerang komplit dengan alat-alat peperangan. Tapi karena mendengar, melihat semangat juang kaum muslimin, mundur maka ada, mati mundur ada. Tentang juga orang kafir Quraisy. Jadi peperang. Kalau versi kita mungkin agak nambah. Anda melawan Iwan juga sebaik ada itu lah. Orang kena mati dilewati. Akhirnya kafir Quraisy pun takut karena jadi memerangi Nabi. Dan mereka pun melepaskan Sayyidina Utsman yang mereka tahan. Kafir Quraisy ketika itu minta damai. Ya kita damai lah, jangan berperang. Awak kan memulai, bahkan kita damai. Itu kafir Quraisy. Awak kan memulai, awak kan minta damai, awak pulang kan mengulang perjanjian damai. Jadi saking apa bahasa kita mau menang sendiri, egois. Awak yang mulai sekali orang melawan takutan, awak minta damai, awak kurang yang mengulah persyaratan damai. Itu kafir Quraisy dengan Nabi. Di antaranya itu ada 5 persyaratan. Di antara syarat bahwa Nabi Muhammad dengan para sahabat tahun ini tidak boleh masuk ke Mekah. Tahun ini aja benar. Kemudian di antaranya lagi, selama beberapa tahun antara kaum muslimin dengan kafir Quraisy tidak boleh berperang. Pokoknya banyak, intinya 5 syarat itu semuanya menguntungkan kafir Quraisy, memberatkan kaum muslimin. Cuma karena Nabi lagi terima aja syarat orang yang maulah, keuntungan mereka berat sebelah, tapi Nabi terima aja. Jadi itu yang pada akhirnya tahun yang ke-7 yaitu Umratul Qadha. Awal mula masuk bulan Zulqa'dah, Nabi beserta para sahabat dari Madinah pergi ke Mekah. Tujuannya mengqadha umrah yang ada jadi di tahun ke-6 Hijrah. Tapi tahun yang kedua berikutnya Nabi berangkat Nabi siap senjata. Kita semuanya komplit senjata. Tujuannya bukan untuk berperang, karena apa? Ada umrah. Cuma jaga-jaga, maklumlah kafir Quraisy itu waktu itu dengarannya orang kafir Quraisy kalau hanya mengkhianati perjanjian. Jadi kita bawa senjata aja, tapi persiapan aja. Mana tahu kita diserang, kita komplit dah, karena kayak dahulu lagi. Nah akhirnya di tahun yang ke-7 Nabi pun bisa memasukkan para sahabat yang mana semulanya para sahabat ketika itu diusir dari Mekah, yaitu kaum Muhajirin. Nah ini persamaan antara peristiwa yang Nabi Musa alami dan juga Nabi Isa alami. Wa qala ashabun nabi la naqulu kama qalat banu Israil idhhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'idun. Jadi ketika perang Tabuk itu
Nabi memintalah kepada para sahabat untuk ikut berperang. Maka para sahabat ketika itu menjawab, kami tidak akan mengatak sebagaimana perkataan Bani Israel kepada nabinya, ilham anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'idun. Ini peristiwa Nabi Musa mengajak perang kaum orang Bani Israel. Apa kata Bani Israel? Tulanglah kau bersama Tuhanmu, tulang perang kan, kalau kita perang ajen kau berdua. Kami hendak duduk-duduk saja di rumah dari pasir, tulang kau dan perang. Ujar para sahabat Nabi, kami tidak akan mengatakan sebagaimana perkataan Bani Israel terhadap nabinya, tapi kami akan katakan bal naqulu ilham anta wa rabbuka faqatila wa nahnu ma'akuma muqatilun. Kami akan katakan, pergilah engkau bersama Tuhan engkau berperang, kami menyertai engkau. Itu para sahabat itu, tulang kami berserta engkau berperang. Bani Israel kata, tulanglah ajar engkau buat Tuhanmu, kami akan menunggu hasilnya di sini. Itu Bani Israel kepada nabinya. Wa taqaddama annahu qalu dzalika marratan ukhra. Nah, kata-kata yang seperti itu tuh para sahabat sudah yang kedua kalinya. Pertama ketika Nabi perang Badar. Perang Badar Nabi mengajak orang-orang Ansar, orang-orang Madinah untuk berperang. Apa yang dikatakan mereka? Ujar mereka, kaum Ansar, kami tidak akan mengatakan seperti Bani Israel berkata, ilham anta wa rabbuka faqatila, tapi ilham anta wa nahnu ma'aka. Pergilah engkau berperang, kami bersertamu untuk berperang. Itu ketiga perang Badar. Nah, di perang Tabuk ketika Nabi ajak berperang, begitu pula para sahabat menjawab, pergilah berperang, kami beserta engkau ikut berperang. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, laqad utiya Musa bi aktsarihi min hadza fasabara. Nabi Musa, ujar Nabi Nabi Musa itu tuhuk disakiti oleh kaumnya. Lebih dari itu, bukan sekali dua kali tuhuk Nabi Musa itu disakiti oleh kaumnya. Fasabar, tapi Nabi Musa tetap sabar. Artinya tetap sabar. Bagaimana cara kaum ini supaya beriman, menyembah kepada Allah, supaya selamat di dunia, lebih-lebih di akhirat. Jadi segarang-garang, sekasar-kasarnya Nabi Musa tetap sabar, artinya tidak berputus asa atas kaumnya. Kayak pacaran kaumnya ini supaya selamat, kan? Dan Tuhan kemana-mana Nabi Musa selamat dari kerjaan Fir'aun, musuh, kaum Amalekah dan lain-lainnya. Padahal kaumnya Tuhan menyakiti Nabi Musa, tapi Nabi Musa tetap sabar. Tidak Nabi Musa mendoakan sebagaimana nabi-nabi lain mendoakan atas kaumnya kebinasaan atas kaumnya. Itu Nabi Musa. Jadi Nabi kita, Nabi Musa itu Tuhan disakiti oleh kaumnya, namun Nabi Musa itu tetap sabar menghadapi. Artinya Nabi Musa tidak berputus asa bagaimana cara mendakwahi kaumnya agar supaya selamat di dunia, lebih-lebih di akhirat. Wa fis sabi'ati Ibrahim bada tarikh bani Nafur bani Sajur bani Rabul Farid ibni Abid ibni Shalih. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah dalam pertemuan selanjutnya di langit ke-7 Nabi kita berjumpa dengan Nabi Ibrahim bin Tarikh bin Nafur. Di langit pertama Nabi Adam, di langit ke-7 Nabi Ibrahim. Dua-duanya ini disebut dengan Abul Bashar, bapak manusia. InsyaAllah dalam pertemuan selanjutnya kita lanjutkan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Ala hadhihi niyyah wa li kulli niyyatin salihah ila hadratin Nabi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin.
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا بما ينفعنا وزدنا علما نافعا وفقا وحفظا وهداية وتوفيقا. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.